Ini Mas. Bisa lu rekam kan? Nilai. Oke guys, kalian semua sehat. Hope you doing well ya. By the way, ini project barunya Zona 8 Podcast yang akan selalu tayang insya Allah di hari Minggu. Jamnya kita kabarin. Karena tadi dan hari ini hujan, kita nyari-nyari tempat dan akhirnya GBK terang menerang. Sebenarnya kita tadi harusnya live jam 1 cuma karena kondisi alam dan cuaca tidak mendukung. geografis. Oke. Apa kabar Pak? Alhamdulillah selalu baik Pak. Pak? Apa tuh? Baik Apa tuh? selalu. Baik selalu. Habis jatuh dari motor ya? Habis jatuh dari motor. Jatuh dia dari motor, pikiran FX. Nih, langsung aja ya. Nggak usah berbelit-belit nih. Soalnya udah jam 3:30. Ini ada pertanyaan. Kerennya tuh bahasanya adalah Q&A. Ada 7 pertanyaan. Oke. Jawab ya. Insya Allah. Oke. Jujur Ini nih. jujur nih. Iya lah. Jujur ya. Jujur. Ini live loh ya. Jujur. Oke. Gue kasih pertanyaan. Wow. Ini pertanyaan oke nih dari founders. Ada 7 pertanyaan dari founder. Tonton, ini kita judulnya apa sih nih? Sebelum gue jawab. Oke. Kita hari ini berbicara tentang kehidupan. Bisa gue, bisa dia, bisa dia. Lebih tepatnya mentalks. Oh siap. Mentalks. Mental. Oke. Yang permen kan, permen. Kayaknya harus jawab satu-satu lah. Gue nggak mau kasih-kasih. Ini pertanyaan, tujuh dapat. Siap. Ya. Oke. Cuma 7 doang. 7 juga mikir pasti. Kita ada 45 menit, 7 pertanyaan doang. Pak, tapi kan satu pertanyaan lu harus menguraikan. Oh iya benar. Oke. Nggak bisa lu cuma 1-2 caption doang. Siap. Oke, pertanyaan dari founder, sorry nggak bisa gue sebut, tetapi ini menarik. Pertama, ini satu pertanyaan buat kalian ya, kalian harus jawab ya satu-satu ya. Apa perbedaan paling signifikan married and single? Lu kan udah married, Yes. lu single. Single. Tapi gue mau coba lu married dulu. Perbedaannya Ya. waktu gue single dan married. Ya, married dulu tapi yang mau sebut. Kalau lu Oke. dibalik ya, single baru married ya. Ketika married, perbedaannya dengan single adalah ketika gue udah married, ya sebenarnya udah langsung jadi perbedaan kan? Iya, makanya. Oh ya. Oke. Bingung kan lo? Apa ya? Ini gue nggak nonton ini kayaknya. Kita jangan. Oke. Lebih ke waktu sih. Kalau misalkan udah married kan waktunya lebih ke keluarga gitu. Terus misalkan mau kemana-mana harus Keluarga. setidaknya harus istri tahu lah gue kemana gitu. Jangan sampai jangan sampai ada perdebatan di antara kita gara-gara dia nggak tahu. Komunikasi ya. Yang penting sih komunikasi aja sih kalau gue sama istri. Terus apa lagi ya? Perbedaannya Banyak loh Pak. sebenarnya. banyak banget. Jangan Oke, yang ke situ. pertama Ya. waktu. Ya. Yang pertama waktu, yang kedua hobi gue terbatas Pak jadinya. Itu udah pasti. Iya, hobi gue terbatas. Jadi sekarang gue cuma punya 2 hobi. Zona 8, social workout sama sepedahan. Sepedahan juga terbatas. Maksudnya waktu gue kalau sepedaan itu cuma gue ngebatasin di weekend doang sih. Karena kan gue kerja Senin sampai Jumat. Jadi cuma bisa weekend dan gue kalau mau sepedaan harus ini dulu, harus Lihat Google Map. Enggak, Google Map, bukan. Lihat kondisi rumah dulu. Kondisi rumah udah oke, bisa gue tinggal baru gue tinggal. Terus Mau nanya Pak, Kino berapa bulan? Kino mau masuk 19 bulan. 1 tahun, hampir 2 bulan. Iya, jadi sekarang kalau 2 gue tahun ya? mau 2 tahun. Jadi kalau misalkan gue mau tinggal dia udah ribut. Jadi kayak agak susah dipisahin dulu nih baru gue cabut. Gitu. 2. Apa lagi ya?
Menikah tuh banyak dibakar loh Pak. Jujur loh. Banyak pak. Ayo Cuma apa ya? Pak, keluarin Pak. Oh ya oke. Han, Ini jujur loh. terus apa Ini lagi? tuh juga Ya? kayaknya dewasa lah. Iyalah. Apa lagi ya Wak? Keuangan? Iya. Oke, keuangan. Itu penting loh. Ih parah pak. Keuangan Yang tadi itu lu bujang bisa Iya. beli ini bisa beli itu. Benar. Sekarang semua untuk kebutuhan rumah pak. Iya. Gue jajan aja mikir mau beli sepeda lagi nih, nggak bisa. Oke, mau beli part sepeda yang ini nih, kudu nabung dulu pak. Gitu. Jadi ya gue kan penghasilan gue nggak gede-gede banget lah, seginilah kira-kira nih. Jadi tapi ya lu ada harus yang segini ya harus sebenarnya. memanage yang segini. Iya. Gitu. Jadi ya itulah pokoknya keuangan. Jadi yang tadinya bebas, gue mau beli apa aja, sekarang semua harus di kebutuhan keluarga dulu baru kebutuhan pribadi. Gue nanya satu boleh nggak? Boleh lah. Oke, satu nih ya. Keuangan lu yang segini untuk memenuhi yang segini itu totally duit kalian berdua apa as you kepala rumah tangga? Kalau kata bini gue, duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami, kan kampret ya. Nah, cuma ya gue sebagai laki-laki sejati, gue sebagai laki-laki sejati ya semua kebutuhan rumah diusahakan gue dulu. Misalkan kayak selama gue ada, ya pakai duit gue aja gitu. Jangan pakai duit istri, karena gue juga tahu itu kan ibaratnya bisa dibilang pakemnya keluarga juga lah ya. Jadi ya udah, selama gue masih ada segala macam kebutuhan yang memang dibutuhkan gue penuhin gitu. Kecuali misalkan istri punya hobi apa-apa ya, lo hobi lo kan, masa gue yang penuhin gitu. Kecuali misalkan gue udah setajir keluarga sono, keluarga Derat gitu kan. Jangan disebut. Tapi Pak, Insya Allah. si Dita juga ini kan hobi lo lagi sepedaan nih, lagi in. Sebenarnya udah basi sih sepedaan udah lama. Iya. Tapi maksud gue ada nggak Dita tuh? Ini gua ada sedikit tabungan, bisa beli spare part-nya atau nggak? Lu bisa beli helm? Enggak ya? Enggak. Dita lu pelit banget ya Dita. Kalau dia sekarang tuh lagi hobi beli peralatan dapur. Oh, gua dengar kemarin beli 1 jutaan tuh apaan tuh? Anjir men, anjir gue. Ya begitulah, mungkin istri-istri di luar sana juga pada. Tapi lu dimasakin nggak? Ya jelas lah. Oke. Ngapain dia beli Panci panci kalau 1 juta, nggak bro. masakin gue? 1 juta men? Juta. Tambah sedikit lagi buat biar sekolah anak gua tuh. Oke, ini yang meritnya. Merit. Oke. Ada lagi nggak Pak tambahan nih? Udah sih Yakin? paling itu doang secara umum ya. Secara umum Nah, aja. Yang singlenya, single. selama waktu lu single sebelum lu merit. Wah, single bebas pak, gue pak. Ya? Iya bebas banget, orang tua gue aja. Lu mau kemana cuma sebatas tahu, oh mau kesini, udah cukup gitu. Pulang jam berapa sih nggak ditanyain. Tanya ya. Ya tahu diri aja sih dulu kalau sih. Cuma ya itu, kalau balik lagi ke waktu bebas. Terus kalau keuangan gue bisa beli apa aja. Sama apa lagi tadi? Waktu hobi gue banyak banget hobinya. Traveling itu gue hampir sebulan, ya nggak sebulan selalu pergi gitu, cuma sebulan sekali gue pasti keluar kota. Jadi karena kan kerja ya, butuh refresh. Jadi paling gue biasanya sih kalau nggak lebih sering ke gunung sih. Udah itu aja Pak, juga dikoreknya masih ada 6 pertanyaan Masih ada aja. pertanyaan. Kalau untuk lu Za, intinya kan masih single nih. Ada rencana merit nggak? Soon as possible. No. Udah, signifikannya lu single, mungkin lu merit kan belum, karena lu masih single nih. Mungkin lu ada nggak sih kebayang-bayang kalau merit ntar tuh seperti ini, rasa ketakutan? Pasti. Kalau single pasti lu udah bisa, gua udah bisa nebak deh. Tetapi ketakutan lu merit nih gimana nih? As a single merit. Sebenarnya gini ya, gue tuh malah mau merit, pengen banget merit gue. Serius. Kenapa? Gua pengen Lu banget susah merit. bangun? Enggak. Susah bangun tidur maksudnya. Oh, iya. Enggak, kalau bangun tidur sih santai ya, karena kan ada yang bangunin. Sebenarnya sih Alarm handphone ya. iya, pasti ada yang bangunin. Sebenarnya gue pengen ngerasain gimana ya, temen-temen gue
udah banyak yang merit nih gitu, udah punya anak nih, apa pengen ngerasain juga lah bahagia sama keluarga kayak gitu gitu sih gitu. Tapi di sisi lain nanti masih banyak yang ditakutin gitu, nanti kalau misalkan gue merit nanti yang tadi lo bilang waktu itu bakalan terbatas segala macam bla bla, sedangkan gue masih pengen bebas kan gitu, kayak gitu gitu aja. Suaranya agak kenceng Pak, nggak masuk monitor. Oh iya, udah masuk belum nih? Sedikit lagi Pak, Mas. Agak kencang sih Pak. Ya. Iya. Oke, Jadi ketakutan ya. Banyak ketakutannya sih. Ada beberapa part yang gue takutin sih gitu. Ya kayak misalkan nanti kalau misalkan gue merit, gue pernah ngomong sama nyokap gue nih. Nanti kalau misalkan sekarang aja nih duit berapa keuangan gue aja nih berapapun itu habis gitu. Jadi berapapun yang gue hasilin itu habis. Gimana nanti kalau gue misalkan berkeluarga nih gitu, kalau gue berkeluarga otomatis keuangan gue bakalan nambah dong. Iya, gitu. Keuangan gue bakalan pengeluarannya bakalan bertambah. Nyokap gue langsung berpesan gitu, lo nggak usah takut gitu, karena setiap orang itu pasti ada rezekinya masing-masing, kayak rezeki anak, rezeki istri gitu, itu pasti ada masing-masing gitu. Lo nggak usah takut kehabisan rezeki gitu. Makanya itu oke. Itu yang buat itu jadi paham itu ya oh ya udah nih boleh nih gitu. Ini kutipannya sih oke. Nyokapmu ada rencana lu suruh merit kapan? Wah parah sih, gue dari tahun lalu tuh gue udah disuruh merit sebenarnya Pak, asli. Kata nyokap gue, lu merit lah gitu. Gue udah berantakan banget nih gitu. Lu udah berantakan banget dari finansial segala macam, lu udah berantakan banget. Mungkin kalau misalkan lu merit nanti, itu lu bakalan berubah gitu, lu kan bakalan berubah. Semuanya sih manusia akan berubah pas sudah dia merit gitu. Pasti nggak sih? Pasti berubah kayak gitu. Pasti banget. jangan nanya ke gue ya. Ini pertanyaan buat kalian berdua. Gue hanya Mohon maaf nih. Maaf. Kan single, married. Nah, ada lagi kita satu tingkat di atas tuh. Lebih dewa nih jawabannya. Duren. Duren gimana ya? Duren itu pelengkap kalian berdua sebenarnya. Married dan single. Karena gini, Duren itu single dan married itu jadi satu kesatuan. Lu as single personnya aja, lu bisa kemana-mana. Tapi lu mencari duit buat anak, buat kalau sekarang sekolah anak, kebutuhan anak, that's it sih. Itu aja. Tapi partai kalian sebenarnya sama. Partai kalian berdua ini jadi satu di gue-nya. Gitu. Jadi punya lebih waktu lebih banyak dan hobi juga bisa diperbanyak. Yes. Tapi pengeluaran juga lebih banyak. Ya itu dia. Jadi makanya dua kalian sama jadi. Oke. Jangan tanya itu lagi ya. Oke, pertanyaan kedua. Kangen single. Kangen Pak. Cuma gue zaman single kayak yang tadi Reja bilang, maksudnya gue tuh lebih ke ya udah semau gue gitu. Kadang gue aja nggak tahu gue harus bangun jam berapa, harus tidur jam berapa gitu. Nah ketika gue married ya itu semua teratur gitu. Bini gue kan yang namanya istri kan, tugas istri adalah memanage waktu, memanage keluarga lah bisa dibilang, ya kan? Yang istilahnya sih timekeeper ya? Timekeeper. Nah, itu gue lebih ke situ sih, maksudnya ketika udah married tuh jadi jelas gitu. Oh, misalkan gue bangun misalkan subuh gue bangun udah Pak. Dulu gue bangun subuh mepet terus Pak. 5:30 tuh gue baru bangun, baru sholat subuh. Sekarang tuh azan udah pasti bangun gitu. Jadi contohnya itu sih, lebih ke waktu sih. Cuma kalau kangen single ya kangen. Dita, lu nggak nonton kan? kangen. Mungkin kangen aktivitinya. Kangen waktu lu bersama teman-teman. Yang positif tapi ya? Positif lah. Gue jarang melakukan yang hal negatif Pak. Okay. Ketika sama istri aja jadi positif. Iya, harus gitu. Keluar Kino. Aduh. Kalau lu sih udahlah pasti. Ya single lu kan, ya lu gimana ya saya? Sebagai lelaki single nih, activity apa yang lu kerjain? Sekarang selain zona 8, selain lu sepeda ya.
yang ngisi waktu. Dengar-dengar katanya punya roti. Oh iya. Promosi boleh dong. Oh iya. Ayo. Iya benar-benar. Berdua kan kalian ya? Iya, gue ngejalanin berdua sama Satrio sih, gitu. Jadi buat ngisi waktu luang sebenarnya itu, gitu. Jadi sekarang kan dampak pandemi nih, dampak pandemi itu ya kena juga lah, gitu. Jadi ya cari-cari pemasukan lain. Apa aja sih Pak? Roti. Terus kemarin tuh gue ngejalanin jahe juga literan gitu kan. Gue udah nyobain sih, Udah nyobain. jahe merah. Iya. Jahe merah Antasari. Itu enak banget. Gitu. Jadi sekarang baru buka lagi nih. Jahe merah ini. Jahenya. Maksudnya baru buka toko lagi. Gitu. Sebelumnya Oh, udah buka toko. udah buka toko. Sekarang kan tadinya sebelumnya online nih. Pertama itu sebelum pandemi gue buka toko. Terus pas pandemi pertama banget PSBB Maret ya. tutup 1 bulan, akhirnya gue gimana caranya ini si jahe ini gak mati. Nah gitu, gue puter otak pas gue lihat kenapa gak jual online aja, akhirnya yaudah kita jual online. Oke, review lumayan. lumayan kalau untuk itu lumayan gitu. Iya, dipegangin Pak. Ini ya, nggak jelas. Ini suaranya lembut Suaranya banget. lembut. So kayak roti Japanese yang saya tahu. Nah, itu yang kita jual salah Iya, satunya. ada di bawah ini ntar Lembut ya. banget. Gue suka garlic lo sih. Oh iya, garlic. Itu garlic itu, tapi jujur sih di dulunya garlicnya manis. Cuman karena di Indonesia kan harus agak sedikit manis ya. Iya. Kalau garlic Korean banget itu sebenarnya asin banget. Asin. Dan kejunya banyak. Betul. Beda lidah Pak. Yes, Beda lidah. Kenapa ya orang Indonesia tuh kadang suka nggak appreciate suatu makanan yang sesuai dengan dari asalnya gitu ya? Oh kasinan, oh ini padahal sebenarnya itu dari asalnya gitu. Betul. Nah, pasti ada yang komplain nggak sih tuh? Ini kok kemanisan? Kayak gue nih, agak sih manis ya. Betul. Banyak sih. Malah kalau misalkan keasinan itu ada yang komplain juga. Kebanyakan komplain kalau misalkan keasinan karena emang beda lidah ya, beda rasa gitu. Kalau misalkan lo jual di Korea atau lo jual di luar mungkin oke aja gitu. Tapi kalau misalkan lo jual di Indonesia itu nggak laku gitu. Ya karena kan kita ngikutin pasar aja sih. Kayak gitu. Yang sekarang gimana toko? Toko yang mana nih? Yang Sekarang berdiri itu ada di Lebak Bulus. Di guys, Lebak Bulus. Jalan Haji Baun. Samping short quarter. Iya, yes, samping short quarter. Tapi kalau misalkan mau itu, kita udah buka di online kok. Instagram itu. Instagramnya my bread my 8. Oke. my B-nya pakai 8. B-nya pakai 8. Bread. My bread sambung. Pokoknya banyak varian ya. Banyak. Varian kita banyak. Oke, apa aja, tapi yang sama dengan yang sudah-sudah nggak sih? Mahal nggak menurut gue? Yang kayak di mall-mall itu loh. Oke. Menyerupai apakah Oh iya. rasanya, segala macam. Kalau untuk rasa kita hampir sama. Premium lah. Premium, betul premium. Cuma kita di bawah itu harganya Kita lebih turun Lebih lagi. turun. Pak jujur aja Pak, harganya berapa? Harganya kisaran berapa? Yang apa nih? Yang Yang apa? paling murah ya? Yang paling murah ya roti-roti yang kecil-kecil itu. Roti kecil sih. Cuma Roti-roti. kalau di kita belum keluarin semua menunya, jadi itu kita masih keep. Iya. Itu cuma kisaran harga kalau misalkan roti-roti kecil kemungkinan dari sekitar dari 12 sampai 18. Kalau roti-roti besar dari berapa aja? Dari 20 sampai 50 gitu. Karena kan sekarang tuh Japanese milk bread itu bisa sampai 70.000. Paling murah itu 60.000. Kita jual itu under 50. Kita jual Guys. under 50. Jadi Dengan packaging yang ya oke lah. Oke lah ya. Rasa, anak-anak muda ya. Rasa ya. boleh diadu aja. aja. Karena kita Nggak boleh ini loh. Apa tuh? Oh anjas ya. Anjas. Nanti undang-undang keluar lagi. Tidak lah. kalau rasa boleh diadu. Rasa boleh ya. Pak, Instagramnya apa Pak? Siapa? Bread. Itu tadi udah sebut ya. Udah. Iya. Tokonya udah.
Ini kalian kapan sih berdirinya si My Brand ini? Berdiri kita jadi ngomongin roti nih. Iya. Tapi ini kan activity lo. Iya. Silakan. Iya. Dia jawab. Iya. Karena lu single. Iya. Gitu. Kalau- 45 menit lama loh. Oh iya. Gua belum waktu nih Iya. sebenarnya. Kalau My Bread ini kita baru 1 bulan lah kalau untuk My Bread-nya ya, gitu. Karena kan sebelumnya itu kita juga dengan packaging dengan packaging yang lain juga gitu. Oke. Kita juga terima kayak supplier roti gitu. Kalau misalkan mau ambil ke kita itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak roti bakar, ada yang jual roti bakar kayak pusat-pusat roti gitu, mau pakai kita ya nggak apa-apa, nanti tinggal di request kayak gitu sih. Makanya apa ya, palu gak ada, palu mau gua ada. Selama bahan bakunya ada roti, Iya. kita bisa. Iya. Gitu. Mungkin bisa jualan pas kalian latihan Zonaid. Oh. Atau kan promosi lah. Bisa. Bisa. Gitu. Ada kepikiran. Lagi promosi nih. Ini lagi Australia. benar-benar. Itu kita juga ada kepikiran kayak gitu kok. Jadi nanti bakalan kita bawa ke Zone X juga. Enggak lah. Gitu. Enggak, kita bawa buat dijual. Oh iya. Bukan kasih gratis. Kasih. Tapi by the way kita pre-order ya Pak. Iya. Soalnya kan roti kita tanpa bahan pengawet. Iya. Jadi ketika ada orang order baru kita buat. Baru kita buat. Itu benar-benar masih fresh. Bertahannya 3 hari. 3 hari itu aman. Cuma biasanya kita sampai 4 hari di masih aman. Terus selain roti, jahe merah apa lagi Pak? Roti jahe merah. Apa lagi ya? Online shop. Online shop. Oh, Online shop. Itu jadi bahas. Oke, Iya. online shopnya apa aja Pak? Online shop Barang-barangnya. itu kayak baju-baju kayak gitu kayak baju, celana, ya peralatan aksesoris lah. Lebih ke Cewek, cowok sih. ready to wear lah ya. Ya, Cewek, cowok ya? cewek cowok. Kayak baju olahraga, kayak ada. gitu ada. Kayaknya nggak boleh lebih kenceng. Dia lebih kenceng. Oh, iya. Ya, jadi lo kencengan Iya. lagi. Maaf ya guys, lembut. Selamat banget. Ya, Tadi gue gitu. udah nyobain strategi ya mereka nih. Enak, gak bohong. Thank you. Thank you, Kak. Smoke beef, garlic sorry balik roti ya. Karena gue pencinta cake gitu. Oh iya. Lo harus cobain ya guys, lo harus cobain. Lo harus beli, ya lihat Instagramnya lah. Iya. Oke, balik lagi Pak. Yang tadi itu retail ya. Retail. Dari Gue jual retail cowok, juga. ready to wear. Ya. Ada Instagram juga kan? Kalau Instagram belum ada kalau ini. Jadi gue jual itu by ini aja sih, by WhatsApp, Offline lah ya. offline. Kayak gitu-gitu. Lebih menjanjikan kan dengan baik. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Lumayan. Di saat pandemi ini. Iya. Bisa beli Ferrari lah. Amin. Amin. Lo mau jadi nih? Gue pinjem lah, seminggu lah. Kawan. Nih, ini yang single udah ya Pak. Yang merit udah ya. Ini buat lu sih sebenarnya. Lu belum jawab coy. Buat gue ya? Kangen single apa Gue. enggak? Kangen merit apa enggak? 2 kali Pak. Mamam tuh. Jadi I'm single every day now. Oke. Untuk saat ini. Ada planning menikah. Aduh, gua membesarkan Rafael dulu deh. Membesarkan anak tuh gak gampang loh. Gitu dulu lah ya. Dia baru 11 tahun. Kepinginannya banyak, lagi kritis. Jadi ini apa, Dedi itu apa? Kok Dedi di Instagram fotonya sama cewek peluk-pelukan? Oh sama cowok kok peluk-pelukan? Oh sama ini terlalu deket, kok ini wajar karena sebelah sana adalah ya pengen tahu luas gitu. Di satu sisi dia nanya pekerjaan gue, jadi kerjanya kok sama cewek-cewek mulu, artis-artis mulu, kok sama yang maaf ya, sama yang selain yang menyukai sama jenis gitu. Karena mereka klien gue gitu, gue dapet duit juga dari mereka gitu. Ya jadi gue selagi mereka masih wajar, masih welcome, nggak neko-neko, itu aja. Terus nggak perlu lo takutin, jadi mungkin kalau lo takut fobia justru semakin menggerogoti lo. Iya, karena yang gue lihat orang di luar itu bukannya gue mendukung Iya. gerakan ini ya, Iya. sorry. Benar-benar aja. Cuma Selain lu banyak menghindar. dan kita kayak kalau gue sih lebih how to be open the mind. Jadi ketika lo misalkan terlalu sorry Lu punya, bahasanya ya. tuh apa ya,
lo punya apa advance gitu loh, Iya, pertahanan gitu loh. Oh boleh nih, boleh. Jadi apa ya, justru kan kebanyakan orang-orang kalau kita menutup diri itu jadi kayak rezeki jadi susah masuk juga gitu Pak. Jadi ya selama itu masih positif, maksudnya selama itu nggak rese, selama dia nggak menggerogoti kita dari belakang atau segala macamnya, it's okay. Benar. Berarti lo akan merasakan Pak, kalau Gino nanya kalau anak lo udah bisa pinter ber-argue, Hah? pertanyaannya ini Kayaknya aku bakal belajar dari lo sih. itu akan masuk sih. Terus merit lagi, Alek tuh gua insya Allah semua orang kan pengen punya pendampingnya, cuman saat ini 11 tahun itu butuh waktu yang berat. 11 tahun udah lumayan, udah tahu ini itu, udah Koreanan, terus udah jadi Lisa Pink is my wife for in the future. What? Terus dia nonton drama Korea di Netflix apa, gua sebenarnya agak sedikit nggak suka sih. Tapi ya mau gimana, di pandemi begini, di sekolah juga di rumah, udahlah bebasin aja lah. Iya benar. Selagi lu nggak melakukan hal yang bodoh, Yes. ya, Yang penting kita monitor terus ya Pak. Itu yang penting sih Pak. udah. Gue ya, di gue ya, kalian nih ya. Pertanyaan jebakan nih, wonder. Oke, ini kayaknya buat lu sih Pak. Bisa juga sih buat dia. Tapi kalau buat dia sih, ya udah, lu mah udah biasa, maksudnya udah keseharian. Kalau ini buat lu nih. Cara bagi waktu antara diri sendiri buat olahraga, istri dan anak. Diri sendiri itu lebih ke Ya lu personal. eh Ya lu kerja, hobi. yang tadi gua sempet jelasin di awal. Ya, ya. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya karena sekarang gua udah punya timeline-nya sendiri setiap hari, terutama gua lebih dipotong sih weekdays. Timeline gue seperti apa? Artinya daily weekdays itu udah ada timeline-nya. Timeline di weekend juga udah ada. Jadi lebih ke, kalau misalkan weekend sih gue lebih banyak di di keluarga. Kalau misalkan Family man. yes. Makanya gue kalau Sabtu Minggu keluar ini kadang suka gampang. Suka susah. Nggak susah sih, cuma lebih ke iya, karena gue sama bini gue tuh lebih ke, misalkan gue punya acara di minggu depan nih. Nah minggu ini gue harus udah komunikasi lah. Minggu depan gue ada acara nih sama siapa, sama ini misalkan. Kayak begini? Gimana? Iya. Nah jadi lebih ke tata sih Pak. Jadi kan kadang gue juga dia juga expect gue, misalkan kalau misalkan gue nggak bilang, artinya oh suami gue di rumah doang. Tapi kalau misalkan gue bilang, berarti dia harus mengatur timeline-nya lagi gitu. Jadi lebih ke itu sih. Sama juga kalau dia mau keluar, dia biasanya bilang 1 week before ya. Iya, 1 week. Paling deket itu ya 3 hari lah. Jadi amannya gitu. Karena ya apa sih namanya? Sepakat gitu Pak. Jadi lebih enak daripada dadakan gitu kan. Lebih enak ngaturnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau atur janji sama gue di bawah 2 hari ya sorry banget ya. Nggak bisa, cuma kita lihat urgensinya sih. Jadi kalau misalkan nggak urgent banget ya gue biasanya udah ada planning ke 3 hari ke depan itu udah ada planning. Kino udah bisa apa nih? Udah bisa lari, udah bisa, sekarang lagi jadi BO. Ya, jadi orang ngomong apa diikutin. Jadi gue juga udah lumayan jaga omongan gitu kan. Karena contoh gini, gue manggil bini gue Han kan. Dia ngikutin Han. Gue nggak mau jawab. Kalau dia manggil Han nggak jawab, baru dia panggil gue ayah. Baru gue jawab ya nak. Sama juga dia manggil bini gue Han. Bini gue juga nggak mau jawab. Kalau dia panggil ibu, baru bini gue jawab. Itu sih lebih ke, jadi dia udah tahu. Gue sempet tanya, ibu panggil ayah apa? Han. Tuh, jadi udah mulai ini. Cuma kadang suka iseng juga dia manggil gue sama bini gue Han. Gitu, jadi agak lucu juga. Jadi karena lagi di beok ya. Oke. Ini lu lagi nih Pak pertanyaan Pak.
Tapi bisa sih dia, bisa. Tenang. Oke. Gak apa diwakilin aja. Lu di sini dibayar loh. Jangan nggak ngomong. Kita dibayar kok. Tenang, kita dibayar. Oke, cara motivasi diri udah jadi bapak, tapi tetap kelihatan keren dan sehat. Lu sehat Sebenarnya sih, sih, sebenarnya sih buat kelihatan keren itu Segala self diri ya. aja sih. Kalau gue ya, apa tuh? Ya nggak gampang cepat gitu berubah keren atau berubah ini berubah Oh iya, enggak. Kalau menurut gue keren itu adalah jadi diri gue sendiri gitu. Karena I like it. banyak orang yang merasa menjadi diri keren. orang lain. Iya. Dia ngeliat orang, wah keren nih. Ah besok gue begitulah gaya rambutnya, contoh. Terus misalkan, oh kayaknya, kok dia pakai sepatu itu ya keren ya. Nah itu contoh lagi gitu. Jadi banyak orang yang justru Terlihat keren. iya ingin terlihat keren tapi malah nggak jadi dirinya sendiri. Kalau gue sih lebih santai aja kayak orang-orang ke mall misalkan pakai sepatunya oke, gue cukup pakai sandal jepit udah ke mall pak. Jadi simpelnya itu sih. Artinya kan tujuan orang ke mall kan beda-beda. Kalau gue lebih nyaman dengan sandal jepit, oke. Cuma ya menurut gue keren-keren aja. Ini sebagai seorang ayah, bapak, dan ya berolahraga aja. Kalau lo gimana nih? Ya, Apa nih? kita nih pertanyaan. Iya. Pertanyaan adalah, tadi udah dua nih. Cara motivasi diri lu as a single tapi tetap kelihatan keren dan sehat. Ya, di luar dari zona itu ya. Iya, sama jawabannya. Sama. Jangan idem aja. Sebenarnya ya emang jadi diri sendiri itu lebih baik dibanding lo harus copy orang kayak gitu-gitu. Karena nggak setiap yang dia pakai sama kita itu cocok gitu. Dia cocok nih pakai itu, kita ikutin. Kita nggak cocok, malah jadinya ya lu tau lah. Iya. Tapi banyak tuh zaman sekarang orang maksain mau jadi diri orang lain. Kalau menurut lu Tanpa sadar ya pak, Tanpa sadar. biasanya tanpa Banyak. sadar. Ya gue sih nggak ini ya apa, Kayak, nggak apa, ya itu Ya, pilihan berusaha untuk ya, sadar, itu ya, pilihan nah, masing-masing ya. aja sih. Kalau dia mau kayak gitu ya kayak gitu aja. karena gini, ada founder nih ya, gue nggak perlu sebut namanya. Kepengen jadi orang yang ada sih, pengen jadi Gilang, kepengen jadi lo, kepengen jadi Kibo. Itu salah banget sih. Itu ada loh. Tapi bukan berarti gue mengejar ya. Gak apa-apa, mungkin as a role model mungkin ya. Ya, Jadi buat motivasi itu. Tapi cuma as harusnya dia bisa jadi lebih dari gua. ya. Itu dia karena kan dia nggak tahu kekurangan kita masing-masing. Kelihatannya yang bagusnya aja. Iya. Iya. Apa seminggu di rumah bapak-bapak gimana? Seminggu di rumah bapak-bapak mengenal lebih dalam. Tadi dia malah nggak apa batal. Oh begini kayak gitu. Ah nggak jadi ah gitu ya. Oke, berjawab ya. Lu belum jawab nih. Gue How to be cool and sexy. cool man. Gue punya prinsip ini. Tapi lu keren sih pak. Gas, belajar menjadi keren. Oh iya oke. Enggak tapi yang gue lihat tuh keren sih. Iya. Oke, Indonesia sekarang ini nggak ngomongin Indonesia ya. Ya. Pasti Di luar lebih- usia lah, di Iya, luar usia. iya, lebih dewasa, lebih umurnya lebih tinggi lah daripada kalian. Gue berusaha untuk sehat dengan berolahraga karena gue punya 3 anjing besar. Habis sholat subuh melakukan aktivitas mengajak mereka lari. Gue nggak makan daging, nggak makan ayam, nggak makan ya ikan makan. Gue nggak terlalu turun. Jadi gue mencoba untuk menjadi vegetarian. Itu aja sih. Karena di usia mau ke 4 gue bosan kok daging mulu ayam mulu Iya sih benar. Gue juga gitu loh. sama. Gue juga kalau bini gue masak banyak. Oh, Jadi ada sayur, Iya. lauknya ada kadang 2, kadang 3. Gue sebenarnya cukup sayur, lauknya satu iya, aja. satu aja. Jadi piring gue nggak kebanyakan. Nah, Jadi kadang ya sama bener sih. iya, Bener. bosan gitu loh. Gue yang menjaganya dengan siapa sih bukan diri lo kalau masukkan lo yang Iya. menjaga. Iya. Berarti kita sepakat ya? Iya. Betul dong. Yes. Oh, iya. Yes. Oh, iya. Oh iya. Iya, pertukaran kuman. Virus. Iya. Udah ya, oke. Owner, oke lo pertanyaannya. Jebakan nih ya. Oke, yang single nih, Pak Reza. Oke. Gue. Dia kan udah triple. Oh iya. Tujuan bentuk badan
bagus biar dilirik ciwi-ciwi dan sehat, apa nih Pak? Ini Cara-caranya, kisi-kisinya. apa nih? Pertanyaannya Pertanyaan adalah tujuan bentuk badan yang bagus. Maksudnya bentuk Lu badan bentuk- yang bagus lu kayak mau bentuk- apa sih? Gitu. Dan gimana caranya? konsisten. Oke. Konsisten. Gini, cerita dikit. Yes. Instagram gue ya. Itu panjang banget ceritanya. Sebenarnya gini, dulu Oh, ada Andri seru nih. enggak, jadi dulu gini, gue dulu 2012 ke 2013, 2014 itu gue bentuk badan. Jadi dari 2012 itu badan gue tuh kurus banget. Dari masih SMA sih sebenarnya badan gue udah kurus banget. Jadi pas udah gitu, kok gue ngerasa pakai baju apa aja kok gak cocok gitu. Jadi gue insecure nih. Pas gue lihat abang gue nge-gym di 2013. Oh, keren ya kalau misalkan badannya bagus nih gitu, pakai baju apa aja cocok gitu, karena kan ngepres body kan. Oke, gue nge-gym itu di 2013 gue nge-gym cuma gitu malas-malasan. Seminggu tuh bisa cuma 1 kali, seminggu kadang nggak sama sekali, kadang sebulan cuma 3 kali. Oh parah, itu parah banget. Akhirnya gue Tetap bayar. tetep bayar, cuman gue mikirnya kok nggak ada pengaruh sama sekali sama gue ya gitu, gue nge-gym kayak gini. Akhirnya gue mulai berpikir, oh mungkin gue nggak konsisten gitu. Sebenarnya itu dimulainya dari situ sih, konsisten, betul, fokus apa yang lo mau tuju, lo harus dapat. Nah akhirnya di 2014 gue nge-gym dari mulai Januari. Gue nge-gym, minum protein segala macem. Seminggu itu gue cuman bolos hari Minggu, itu aja selama 3 bulan. Dari Bagus dong. iya parah itu, 3 bulan gue nge-gym fokus. Bulan pertama gue masih 45 kilo, masuk bulan kedua langsung ke 55 kilo. Bentar, 45. 45 kilo Gila, men. segini Tulang. cuy, parah, tulang semua Ah. nggak ya, kalau misalkan buka baju ya kelihatan lah Itu garis-garis. kekar sih sebenarnya Pak. Apa 45 kilo kekar? Enggak cuy. Kekar bener kekeringan. Iya, bisa. Itu dari 45 kilo langsung 55, bulan kedua, bulan ketiga langsung ke 70 kilo. Anjir, balking. Bagus dong. Parah, gede banget. Balking. 75, 70 lebih lah, 72-an. Itu gede banget. Anjir, gue gede banget. Karena partner gue waktu itu Gilang. Akhirnya pas gue udah nge-gym, udah jalan 1 tahun, masuk ke 2014 akhir, Gilang ngajak gue, Pak, kita masuk ke Indobarian yuk. Gitu, kita masuk ke komunitas lama. Kita masuk ke ini, komunitas ini. Oh iya udah boleh. Akhirnya dia masuk. Gitu, dia masuk di 2014 akhir. Masuklah kita di situ. Akhirnya gue ngebentuk badan, fokus sampai cutting. Itu ada di Instagram gue, Nice. Alfreza. Yang ciwi ya. By the way, Alfreza gue yang waktu gue cantumin di form resmi gitu. Pak, nama gue bukan Alfreza, Reza Aditya. Alfreza dari mana? Nama panggung. Keren. Karena kita nggak boleh pakai nama asli, Pak. Gitu. Gue dulu nggak boleh pakai nama asli. Itu adalah ceritanya lain lagi. Akhirnya ya udah tuh. Ikutlah di komunitas ini. Selama beberapa bulan dari nge-gym ke bulking, pas ini gue ke cutting. Udah berbentuk satu-satu, perut kotak-kotak, dada gue gede banget, maksudnya dada gue ngebentuk banget, Jadi masa deltoid, lalu lah ya. iya betul, gitu udah cutting semua, dan orang itu ngeliatnya pas udah jadi. Badan prosesnya nggak Prosesnya mudah, ya. parah, prosesnya itu yang kita males. Sebenarnya, aduh gue males banget sih ngejalanin ini gitu. Nah gue bisa, kenapa gue bisa ngelawan males itu? Karena gue pengen kayak gitu, gue pengen badan gue bagus. Jadi ada semoga yang disemogakan. Ya, Oke. betul. Intinya apa nih? Karena gue misalkan orang-orang banyak yang nge-gym aja, dia kan pengen sehat. Sebenarnya gini, tujuan nge-gym itu yang pertama memang sehat, yang kedua bonusnya badan, ya kan? Kalau lu udah sehat, badan lu pasti bagus, ya nggak? Karena itu fokus. Tapi kalau misalkan lu cuma mau sehat aja ya, udah lu keringetan, lu olahraga, lu olahraga 20-30 menit kalau udah keringetan, gitu. Itu cuma sehat aja.
tanpa lu fokusin ke badan lu. Oh, jadi yang selama lu sama Gilang, lu nge-gym sendiri. Nge-gym sama Gilang juga bareng. Oh, Nge-gym sama Gilang. Nge-gym sama Gilang. Gilang, sama ikut komunitas sebelumnya. Diajak Gilang juga. Terus di saat ini sekarang, jadi apa pengalaman lu bahkan berbagi dengan model-model yang lain nih berarti ya? Keren, Gitu. Keren tuh motivasi. Jadi ini adalah fokus. Motivasi. Tujuan lu tuh apa? Iya, betul. Jadi ada tujuannya. Ada tujuannya. Karena kalau misalkan lu ngejalanin, banyak orang gini, gue olahraga cuma untuk sehat kok gitu. Karena lu gimana ya? Kalau misalkan mau sehat, lu bisa makan makanan yang sehat, bergizi, itu juga sehat, sama aja kan gitu. Dan kalau misalkan itu lu nggak ada tujuannya, lu olahraga aja tanpa ada body goals, itu kurang memotivasi lu sih. Tuh, gitu. Kita harus cari motivasi. Motivasi lu apa, lu ikutin ini gitu. Oh, gue cuma pengen ini, oh ya udah lu jalanin itu aja. Kayak gitu. Tapi ketika misalkan lo udah sampai body goals nih Pak, kebanyakan orang tuh ketika udah sampai finish, bosen. dia ya udah gue udah finish gitu, kebanyakan gitu. Nah, lo sendiri gimana? Maintenance-nya ya. Maintain Badan. gimana? Gini, 2016 setelah gue ikut komunitas. Semangat ya, agak maju. 2000 ini karena ini bener-bener gua banget. Jadi pas 2000 Buat teman-teman yang masih jomblo, dengarkan. Instagramnya ingat-ingat ya. Jadi 2016 itu gua patah tangan. Ada insiden patah tangan, operasi yang gue pikirin apa pas setelah gue jatuh patah, ternyata tangan gue keluar, tulangnya keluar. Oke, dari situ gue mikirnya itu bukan nanti gue operasi gimana ya, nanti gue ini gimana, gue nggak mikir ke situ. Tapi yang gue pikirin, gue gimana bisa olahraga lagi. Yang gue pikirin itu yang pertama, pas gue jatuh, gue bangun, ini bakalan lama nih gue recovery-nya nih. Gue gimana bisa olahraga lagi. Akhirnya bener dong, recovery lah gue. Baru dari situ kayak misal hopeless gitu loh, kayak misalkan ya anjir sia-sia banget gue dong nih, udah bertahun-tahun gue bikin badan tiba-tiba hancur gara-gara gue patah. Gitu dong, gue mikirin gitu. Akhirnya gue masih di gips, itu ada di Instagram gue juga paling bawah. Itu ada, gue masih di gips, gue tetap push up one hand. Gue push up satu tangan, gue pull up satu tangan. Gue yang pertama itu yang gue sembuhin itu traumatik. Itu yang gue sembuhin dulu. Setelah sembuh itu, gue baru bisa ngelakuin activity gue kayak sebelumnya gitu. Dan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Oke Pak, proses traumatik ini lama banget. Karena gue ngeliat orang jatuh aja sekarang udah kayak anjir jatuh, sampai aja ngeliat orang anjir patah, gue kayak udah pusing gitu kan. Kayak pertama banget gue datang lagi ke GBK itu setelah gue operasi, 2 bulan setelah gue operasi tangan gue masih basah, masih di gips. Gue ngajak teman gue datang ke GBK, boncengin gue bilang gitu, kita latihan lagi di sana. Gue latihan berdua sama teman gue. Ayo udah, lu mau latihan apa? Tangan gue diikat-ikat begini Pak, gue push up. Serius, gue begini push up, tangan gue masih diikat-ikat. Itu masih di gips, belum gue buka jahitan belum dibuka. Ya, gue udah gue lupain lah kita, soalnya karena gue gini juga kan, anjir gue ngerasain sakit, masih sakit. Karena kan ini ada 2 plat kan, 2 plat yang ada di kanan kiri. Ya gue gini aja, gue push up, gue pull up. Setelah itu datang lagi. Ya udah akhirnya, oke, gue nggak bisa diem aja karena itu bener-bener nyusut Pak. Karena kan gue dari awal gue tuh kurus. Gue olahraga dari kurus bulking ke cutting, itu bakalan kurus lagi kan gitu. Gue bukan tipe yang tulang besar. Kalau tulang besar mungkin bisa ke gemuk atau apa gitu. Gue nih lagi gendut nih. Itu bakalan Pantes ditutupin gitu. Lagi gendut banget, lagi bosan kurus Pak. Akhirnya ya udah tuh, setelah udah berjalan 6 bulan, gue udah lepas gips, gue udah lepas ini tapi masih basah. Itu gue udah nge-gym. Itu nge-gym. Itu 6 bulan kurang lah. Gue nge-gym, bunyi dong tangan gue. Wih, krek.
anjir kok ini alatnya yang bunyi atau tangan gue yang bunyi gitu kan. Akhirnya gue cek ke dokter, coba dipukul-pukul sama dokter, oh ini masih basah. Ternyata kulit gue, tulang gue belum nyatu. Oke. Tulang gue masih begini, masih renggang. Pantesan bunyi kata dokternya, lo nggak usah olahraga banyak berat-berat dulu. Oke, gue coba cuma 20 kilo, kayak gitu-gitu aja. Main pada Iya, main chest. Oke. Akhirnya udah kayak gitu. Gue ngebangkitin lagi, ini masih kecil 11 sebenarnya tangan gue. Iya. Masih kecil sebelah karena emang ini kan nggak aktif sama sekali tadinya tuh. Berapa bulan udah nggak aktif, diikat lagi, makin parah gitu. Jadi udah gue nyembuhin traumatik, gue bisa kayak gini lagi, gue ikut komunitas lagi. Yang waktu itu kita ikut yang pertama zona 8 dibangun, itu gue itu sebenarnya lagi apa ya, lagi sibuk-sibuk kerja. Itu lagi sibuk-sibuk kerja, itu 2018 ya kalau nggak salah kita main di dalam. Iya. Kita kan tadi cuma berapa? Nggak sampai 10 ya waktu itu ya. Nggak sampai 10 orang. Nggak sampai 10. Jadi nggak sampai 10 orang. Akhirnya gue ikut komunitas lagi dan gue banyak kerjaan. Jadi gue on off gitu ya, kadang datang kadang nggak. Nah, aktif lagi ya tahun 2019 kemarin ya. 2019 beberapa aktif lagi. Iya, itu caption. Ya. Iya, kan? Kayak gitu. Jadi traumatik itu sebenarnya. Tapi lu ada nggak sih kepikiran traumatik ini akan selalu menghantui lu selamanya? Pasti. Enggak sebenarnya kita bisa ngelawan kok. Sebenarnya tuh kita bisa ngelawan. Karena kalau misalkan traumatik itu pasti datang terus. Jadi kalau misalkan kayak tadi gue jatuh, itu gue jadi bisa antisipasi. Harus ya, tadi tuh gue jatuh begini, harusnya kan gue gini, nahan tangan gue kan, nahan motor, nahan badan, terus gue banting. Jadi gue nggak harus pakai tangan. Jadi kita udah tahu nih yang bakalan kena tuh apa gitu. Jadi kita bisa belajar dari yang sebelumnya. Jangan sampai tangan kita lagi yang kena. Kayak gitu. Jangan jatuh ke lubang yang sama lah. Iya, gitu. betul. Tapi Pak, mau nanya, ini kan pen. Ada nggak sih, kata bener nggak sih ini Gimana? sorry melenceng ya. Katanya kalau ada petir, lu suka ngilu. Emang gitu ya? Iya. Banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak kayak gitu. Banyak yang ngomong kayak Nah, gitu. terus kalau Banyak yang nanya. temen gue gini, soalnya temen gue kontrak ininya dibenerin nih, tulang belakangnya bengkok begini dia. Dibenerin dan itu sakit banget. Dia hampir lebih daripada di tempat tidur ya, rumah sakit ya. Begini loh dia. Itu hampir 8 bulan. Pipis di situ, berak di situ, pipis pup di situ, mandi dilap doang. Nah, Kaku dong dia. kaku karena ini patah, Tulang belakang. tulangnya patah semua. Nah ini kan dia pakai pen kan, diikat. Nah dia aja masih merasakan sakit katanya kalau dia berdiri lama, duduk lama, jalan lama gitu loh. Beda posisi, Pak. Kalau itu kan dia tumpuan. Ya. Tumpuan badan. Nah dia ini katanya kalau dia udah dingin karena AC dia nggak kuat. Kalaupun kepanasan juga nggak kuat. Nah, kenapa ada gesekan petir kah atau listrik dia tuh takut. Nah di lu sama nggak? Kalau gua alhamdulillah sih nggak apa-apa ya. Maksudnya ada petir atau kayak gimana pun aman-aman aja. Kalau dingin juga kedinginan badan gua. Kalau panas sih kepanasan badan gua gitu. Kalau untuk ini aman-aman aja sih. Ini di dalam di luar sih maksudnya di dalam ya. Di dalam. Samping tulang ya. Samping tulang, benar-benar tulangnya yang dibor. Anjir gitu. Temen gue bener-bener yang dingin tuh nggak bisa, panas nggak bisa. Karena dia Kalau udah sih bersih aman-aman aja. semua belakangnya. Itu beda sih kayaknya ya. Mungkin dia terlalu tipis ya, karena kan ini langsung tuh kulit kan. Iya. Kalau gua kan dalam, Dalamnya. dibelah lagi. Aduh, ngilu gua. Iya. Ininya. Gua nggak bisa gua, Pak. Gua kayak apa, ada orang kecelakaan di jalan, mohon maaf ya, gua nggak bisa nolongin, Pak. Tapi ini Pak, Yang ada gua yang nantiin. tapi ini bener pembelajaran Iya, juga bener. buat kita sih Pak. Bener. Karena teman gue yang ini itu karena motor. Kecelakaan. Panas. Oh, trek-trekan. Waduh. Akhirnya nyesel. Dia Nyesel belakangan, Pak. bisa belakangan. Dia kasih kayak dia apa ya? Kalau apa ya? Kayak gue mau kasih ikrar nih. Guys, jangan trek-trekan. Nah, jadi kasih kesimpulan, nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Ntar lu lihat di gue nya nggak bisa ngapain. Waktu terbatas, ruangan lu terbatas. Iyalah, Lu punya hobi nggak tersalurkan dengan baik. pasti. Ya kayak gitu. By the way, 10 menit lagi, Pak. Oh, 10 menit lagi ya? Pasti Pak. Oke. Takutnya masih ada pertanyaan dari teman-teman founders. Ada dua sih. Dua lagi ya. Oke.
Ini lu banget sih. Gitu. Pasangan suka cemburu nggak kalau lagi latihan di zona 8? Enggak, Since mereka di rumah aja. enggak. Pasangan gue lu nggak tanya. Ini satu-satu Pak. Nggak. Kayak Dita mah gila sih. Beneran gila nggak ada rasa-rasa cemburunya. Oke Pak, aman ya? Aman Pak. Aku cemburu yo. Gitu, nggak ada gitu. Enggak sih, paling dia tuh kalau cemburu lebih ke Diem. apa ya? Ke diem sih enggak, nunjukin tapi Pokoknya bereaksi aja. udah nggak pernah sih Pak. Maksudnya gua sama dia udah benar-benar ya enggak. Ya udah yang penting ya gua tahu itu lo temen, udah cukup gua percaya sama lo gitu. Nggak ada Dita, udah kayak Dita lagi buat gue. Gitu, boleh juga nih Pak. Nggak tahu gue. Oke, kalau lo Pak, Ah, pasangan suka cemburu nggak? Lo ada pasangan saat ini? oh sekarang belum ada. Belum ada, makanya buat Sebelum lo. Nggak ada ya. Sebelumnya sih ya santai-santai aja karena gue kan Santai aja. selalu bilang kan kalau misalkan gue mau kesini gitu selalu gue bilang gitu Sama pacar sebelum-sebelumnya. sama pacar sebelumnya. Ini sama nyokap bokap lu pasti bilang dong, jangan Oh, iya. hanya mikirin pacar lu. Lu single ini bukan berarti lu melupakan orang rumah lu. Oh iya, kalau nyokap bokap gue ya itu udah kayak misalkan dia tahu udah gue udah lama olahraga Oh. gitu ya, jadi aman-aman aja. Yang penting tangan lu jangan sampai patah lagi. Iya. Iya. Iya, ibaratnya kayak Zong lah. Gila. Bukan cuman ini loh, bukan cuman recovery karena biayanya lumayan mahal juga. Kan soalnya. Iya. Gila ya. dan sekarang masih nuncep ya Pak? Masih ada. Itu akan dibuang. Enggak, akan stay di sini. Tergantung guanya sih. Kalau misalkan gua mau buang karena kan nggak mungkin dong kalau sekarang gua buang. Lagi pandemi gini. Oh, Ribet gitu. Ribet banget pasti. iya. Nggak boleh tungguin juga kan. Oke. Nih, yang ketujuh ya. Terakhir. Olahraga kuat, isunya kuat. Juga stamina-nya untuk emang benar. Maksudnya apa ya? Gimana? Olahraga kuat, isunya kuat. Oh, oke. Katanya kalau lu olahraga, itunya kuat. Kuat. Oh. Emang bener? Gimana Pak? Lu nih terutama yang Wah. berkeluarga. Pertanyaan nggak buat gua ya? Awas. Semua dong. Tapi dia kan masih belum boleh Pak, belum Iya. boleh. Gua juga belum boleh, Pak. Oh iya. Iya, lu aja. Sama aja sih Pak. Cuma mungkin nafas ya Pak. Ya kan kalau misalkan kita sering olahraga, artinya kan kayak heart rate kita juga kejaga, terus nafas kita juga kejaga. Paling di situ aja sih. Terus kalau apa tadi stamina ya? Iya stamina ya nggak tahu ya, mungkin karena gue dilahirkan untuk berolahraga anjas. Emang gue dari kecil dididik bokap gue untuk olahraga gitu, jadi sedikit cerita ya, jadi cerita nih enggak lah ya pokoknya bokap gue antara dua, lo jadi penyanyi atau olahragawan gitu tuh dulu gitu. Jadi cuma sempat gue dudukin dua-duanya karena suara gue lumayan bagus juga. Bener kok. Enggak. Serius. Enggak, sorry. Yang nyanyi Enggak. Suara gua enggak bagus, tapi banyak yang bilang enak katanya. enak. Jadi, lu nyanyi waktu ingat gak yang kita bikin collab yang berapa oh iya. Nah, itu enak suara. Oke, thank you. Ya, itu akhirnya gua dudukin dua-duanya. Cuma gua lebih ke olahraga sih jadinya. Gitu. Jadi kalau gua kan udah pas merit emang udah lama olahraga juga. Jadi ya gua nggak tahu ya perbedaannya kayak gimana, gua nggak tahu. Kayaknya harus Dita yang bertanya. Tapi stamina itu Mungkin global ntar loh. next bisa undang Dita kali ke sini. Iya. Stamina itu kan global. Bukan cuma gitu Iya, Tapi benar. Wonder nanya kayak begitu. Oh iya benar. gimana nih? Enggak, karena kita mental Pak. Jadi stamina tuh lebih ke sana gitu. Iya. Cuma kalau dari gue ya, lo bilang global, dari gue lebih terjaga sih. Artinya gue nggak pernah, bukan nggak pernah, gue jarang banget sakit yang sampai nggak bisa apa-apa gitu. Karena kayak gue di rumah tuh nggak bisa diem Pak, ada aja gitu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin gue sakit sempet, gue ngerasa nggak enak, meriang, gue cuma gue minta kerokin besoknya gue sepedaan, habis sepedaan gue segar lagi gitu. Jadi lebih ke situ sih mungkin ya, lebih ke daya tahan tubuhnya, jadi stamina-nya nih jadi lebih terjaga. Udah terjawab ya untuk yang beristri. Kalau yang bersingle, stamina-nya bukan ya, Iya. beda. Oh iya. Lebih ke Kalau yang flow ke gitu. stamina, kalau untuk stamina
perbedaannya ya, gue sebelum olahraga sama yang sesudah ya. Sebelumnya gue olahraga itu cuma bola. Oke. Bola aja. Sebelum gue olahraga calisthenics ini kan, gue ke bola. Ada men. Mereka ada di dia. Tapi suara Oka masih lebih gede dari Iya. suara dia. Gue sebelumnya ke bola. Dia karena jualan sambil menjiwai. Iya. Lanjut, lanjut. Jadi sebelum 5 menit lagi. ya sebelumnya itu gue ke bola, futsal kayak gitu-gitu kan, lapangan gede, lapangan futsal. Nah pas gue di lapangan futsal, dari lapangan besar ke lapangan futsal, anjir gue sebelum olahraga itu parah, stamina gue kendor banget. Jadi kayak misalkan main gue 10 sampai 15 menit kayak udah ngap banget gitu. Pas gue masuk komunitas dan gue beda ya, kalau misalkan nge-gym kan itu kita fokus sama badan kita kan. Kalau ini kan Sama kita muscle ya, sama muscle. Nah kalau ini kan kita semua stamina juga kan kita pasti ke pacu kan, maksudnya ke latih juga. Nah itu pas gue dari itu gue bisa main sampai habis, sampai selesai gitu. Tapi lari nggak tuh Pak mainnya? Lari lah, maju mundur. Karena gue penyerang. itu berasa banget. Gila-gila sama dia penyerang Pak. Jadi Proyeknya apa sih? Sagittarius. Kenapa? Nyerang cuy. Berarti adventure ya. Apa ya? Iya. Hunter. Bukan adventure tapi hunter. Hunter. Oke. Ini Iya, gitu. 1 sampai 7 udah dijawab. Oh. Jangan mau masuk. Oke. Guys, 1 sampai 7. Oh, kegedean ya? Guys, 1 sampai 7 udah terjawab. Aku tuh ada Q&A buat ada Q&A dari kalian, kita tunggu inbox ke Mana ya? Ke DM-nya Zona 8, Instagram Zona 8 bisa, ke apa namanya? Web? Web di video ini, di komen video ini juga bisa. bisa ya. Untuk next live. Untuk next live-nya, jadi kalian aku tunggu Senin sampai Jumat Q&A dari kalian tuh apa? Kita tampung, kita jawab satu-satu. Yang maksudnya yang sesuai dengan tema. Ada kan sebagian sesuai dengan tema, ada sebagian enggak. Yang sesuai tema kita pilih ya. Oke, apalagi Pak? Ada pesan nggak? Pesannya apa ya? Ya udah sih, Jaga kesehatan, jaga kesehatan. jangan sampai turun imunitasnya. Intinya itu aja sih Pak. Kalau buat kita yang udah sering olahraga ya udah pasti pada jaga kesehatan lah ya. Cuma mungkin ada teman-teman yang di luar yang belum sering, maksudnya belum rutin untuk olahraga, masih sekali-sekali ya. Coba dirubah aja sih, artinya coba dirubah pola hidupnya agar menjadi lebih sehat. Kalau sehat mungkin semua orang bisa sehat, tapi untuk lebih sehat itu yang jarang orang dapetin. Kalau saya kayak perasaan aja deh. Oke guys, bapak-bapak terima kasih. Thank Kita you. udah 1 jam lebih nih ya. 1 jam lebih ya, tapi lumayan lah. 1 jam lebih dapat pertanyaan yang bagus, jawaban yang bagus. Jangan lupa Q&A dari kalian kita tunggu ya. Itu yang paling Itu penting. paling penting. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Minggu depan apa 2 minggu lagi? I'll let you know soon. Oke. Pokoknya stay apa bahasa Inggrisnya? Stay tune. Stay tune. Check it out. Check it out. Oke. Thank you guys. Bye. Thank you. Bumper. Kali-kali lu ntar jadi Nikita lo. Ayo dong. Gue udah stop, gue udah was, gue udah Lari.